Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Islamina bersama saya Sulfi Hamdi. Peristiwa pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh demonstran di Swedia asal Irak, Salwan Momika, belakangan ini ramai dibincangkan oleh publik. Momika melakukan hal ini diakui sebagai sebuah bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Akan tetapi, aksinya ini mendapat banyak protes dari negara-negara Islam dan mendapat respon dari Dewan PBB yang mayoritas negara-negara anggota mengecam akan hal tersebut. Peristiwa pembakaran Al-Quran bukan kali pertamanya terjadi di Swedia. The Guardian memberitakan bahwa ada seorang provokator anti-Muslim yang melakukan pembakaran Al-Quran di depan kedutaan Turki yang bernama Rasmus Paludan. Sehingga Presiden Turki Erdogan mengecam akan hal tersebut. Beliau mengatakan jika ia masih melakukan demonstran menodai agama Islam di depan kedutaan Turki, maka ia tidak akan mendukung keanggotaan Swedia di NATO. Kasus-kasus pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia itu menunjukkan bahwa ada Islamofobia yang terjadi di Eropa. Riset yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2019 menunjukkan bahwa ada indikasi membaik tentang pandangan negatif orang Eropa terhadap Muslim. Akan tetapi masih dalam persentase yang tinggi seperti di Eropa Selatan, Tengah, dan juga Timur. Dan dalam penelitian tersebut disebutkan akar masalah Islamofobia yang terjadi di Eropa, di antaranya yang pertama, sentimen buruk dari partai-partai populis. Yang kedua, kelompok masyarakat berusia tua dan lainnya. Adapun mengapa pandangan negatif terhadap Islam didominasi oleh masyarakat yang berumur di atas usia 60 tahun, itu berdasarkan karena pengalaman mereka yang terjadi ketika masih muda, yaitu dalam kekuasaan Ottomani dan juga kolonialisme. Pada tahun 2010, Chris Allen melakukan penelitian bahwa munculnya Islamofobia itu disebabkan adanya anggapan bahwa kehadiran orang-orang Islam itu akan merebut eksistensi orang-orang Eropa non-Muslim, mulai dari kritik cara berpakaian yang wanita muslimahnya menggunakan niqab. Dan yang kedua, ada politis ekstrim yang berkampanye bahwa pada tahun 2025 orang-orang Islam akan membuat negara Republik Islam London, sehingga itu akan merebut hak-hak kekuasaan orang-orang Eropa nanti ke depannya. Padahal dalam penelitian Phil Zuckerman disebutkan bahwa ada dua negara yang hidup damai dan tentram meskipun penduduknya tidak atau anti membahas Tuhan. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi sekarang, yaitu orang-orang anti atau berpandangan negatif terhadap Islam. Kebencian beberapa negara Eropa terhadap Islam dimulai ketika terjadinya peristiwa pemboman pada 11 September 2001 dan juga peristiwa pemboman di London pada 7 Juli 2005. Semenjak itu, partai-partai konservatif menyuarakan gerakan anti-Islam. Dan ditambah lagi peristiwa-peristiwa selain di Eropa, yaitu di India terdapat 34% dari penduduknya meyakini bahwa Islam adalah agama yang dominan melakukan kekerasan dan juga sebagai umat kriminal. Dan juga terjadi di negara Myanmar, sekelompok orang nasionalis Buddhis menyuarakan bahwa agama Islam akan merebut kekuasaan di Myanmar. Oleh karena itu, Buddha harus bangkit. Sehingga yang tadi saya sebutkan, beberapa faktor atau akar masalah mengapa orang-orang Eropa itu membenci orang Islam. Dikarenakan yang pertama, ada rasa ketakutan jika suatu saat umat Islam akan merebut kekuasaan atau menggerus peradaban di Eropa. Dan yang kedua, ada temuan bahwa orang-orang Islam dimanapun berada tidak setia dan memaksakan nilai-nilai yang dianut, yaitu nilai kekerasan, radikal, dan berkembang biak secara berlebihan.
Dan dalam hal ini sama sekali Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kemaslahatan, dan tumbuh kembang. Akan tetapi pandangan-pandangan orang Eropa yang menganggap bahwa Islam yang telah saya sebutkan tadi itu sangat salah dan juga berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Islam ini merupakan sebuah tantangan global selama puluhan tahun karena orang-orang Eropa menganggap kita sebagai agama yang keras atau radikal. Kita harus bisa menampilkan substansi agama Islam, yaitu yang rahmatan lil alamin atau melakukan kasih sayang, yang mengajarkan perdamaian, kasih sayang, dan kemaslahatan umat, dan bukan terjerumus pada tindakan-tindakan terorisme. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.